DVD drive. Kita siapkan dulu tempatnya. Buka ini untuk panelnya, ya. Terus kita siapkan DVD drive-nya ini. DVD drive ini sama seperti hard disk yang tadi, ada posisi jumper ya. Posisinya sama, slave dan master. Kemudian kita pasang kabel IDE-nya. Pasang, kemudian kabel audio jangan lupa kita pasang juga biar kita bisa dengar musik ya. Betul. Setelah terpasang semua, kita siapkan rel. Pada casing kali ini kita pakai rel ya. Pakai rel. Nggak melepas bracket lagi ya. Iya. Pemasangannya cukup mudah sekali. Kita pasang rel di luar, di baut ya. di baut. Nah, setelah relnya terpasang, ya, setelah terpasang semua dengan posisi yang baik, kita pasangkan pada casing. Karena pakai sistem rel, kita langsung dorong aja ya. Langsung dorong, jadi nggak susah sekali. Kemudian kita pasang IDE-nya, kabel IDE pada motherboard. Itu ada di sebelah sampingnya IDE hard disk ya. Kemudian kita masukkan kabel audio pada motherboard. Letaknya di sini. Karena kartu suaranya onboard, jadi kita letakkan di motherboard. Sudah terpasang dengan baik. Kemudian setelah itu apa lagi? Kemudian kita pasang disk drive. Disk drive-nya ini bentuknya kayak begini, atau floppy drive-nya. Terus kita siapkan pula kabel floppy-nya yang bentuknya agak kecil dibandingkan dengan kabel IDE. Mirip tapi lebih kecil ya. Ya, betul. Letaknya di bawah sini. Kita mesti buka dulu. Panelnya dibuka dulu ya, sama seperti yang atas. Seperti yang atas. Karena letak panel yang terbuka ada di atas, sini. Berarti kita pasangnya di sebelah sini ya. Perhatikan pada bracketnya ya. Jangan sampai. Ini sama seperti hard disk tadi ya. Sama seperti hard disk tadi pemasangannya. Di luar casing. Nah, untuk mengencangannya kita perlu baut ya. Kita perlu baut untuk pengencangannya. Setelah terpasang semua bautnya, kita pasang kabel floppy-nya. Mirip bentuknya ya, cuman lebih kecil. Jangan lupa yang warna merahnya ada di sebelah kiri atau dekat kabel daya. Selalu begitu ya. Selalu begitu. Kemudian kita masukkan bracket. Pasang, lalu kita pasang penutup atau panel-panelnya. Casing ya. Untuk memudahkan pemasangan, kita tidurkan dulu casingnya. Lalu kita sambungkan kabel floppy-nya ke motherboard sini. Ke tempat yang tadi. Tempat yang tadi, betul. Kita tunjukkan ya. Ya. Nah, ini kan semua komponennya telah terpasang semua. Lalu kita pasang kabel-kabel powernya. Ya. Atau kabel dayanya.
kita harus teliti ya. Harus teliti. Yang untuk komponen mana gitu. Betul. Sama-sama kita pasang apa dulu? Sama-sama kita pasang kabel power untuk motherboard. Pasang yang ini juga perhatikan ada penguncinya, cirinya ini penguncinya. Lalu ini ada pemandunya di sini. Ini bentuknya tidak kotak, jadi nggak mungkin salah. Ini dibandingkan kabel power yang lain beda sekali, ini bentuknya unik, panjang ya, bentuknya paling panjang. Kita tekan aja sampai bunyi klik. Itu letaknya di samping prosesor. Oh ya. Kemudian kabel floppy. Ini kabel floppy untuk powernya. Untuk menyudut dia di ujung. Cirinya dia lebih kecil dari kabel power yang lain. Juga agak tipih dia. Oh ya. Kemudian ini kabel power untuk hard disk. Apa yang harus diperhatikan? Ini bentuknya juga. Kemudian dia nggak mungkin kebalik karena dia ada kuncinya juga, ada pemandunya di sini. Oh, jadi bentuknya miring. Masing-masing pasangannya tuh pasti bisa pas ya dimasukkan ya. Kalau terbalik itu juga kemungkinannya kecil ya. Betul. Kemudian DVD drive-nya juga kita pasangkan kabel powernya. Lalu kemudian pasangkan kabel untuk prosesor, bentuknya segi 4, terus ada penguncinya juga. Itu pasang di mana? Kita pasang di sebelah sini. Ya. Oke, kemudian Pasang semua. Kemudian kabel untuk kipas-kipas ini perlu dipasang juga. Kabel kipas ya satu persatu, sama kabel kipas untuk CPU atau untuk casing, letaknya ada di sebelah sini. Jika mungkin terbalik, kuncinya dilihat juga. Kemudian kabel apa lagi? Terus kemudian kabel CPU fan atau kabel kipas